Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku masih dengan tema besar kita amalan penolak azab. Dan kita tiba di sesi tanya jawab insya Allah di segmen pertama ini, segmen yang ketiga ini atau penanya pertama ini saya persilahkan ke Ibu Swastini yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Tata Suket. Silakan Ibu Swastini. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swastini dari Kosambi. Saya mau nanya Kiai, apa perbedaan ujian musibah sama ayab? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan singkat namun jawabannya cukup panjang. Perbedaan 3 tadi ya, silakan Kiai Tata. Ibu Swastini dari Kosambi yang cantik berseri, semoga mendapat ridho ilahi dan punya kesetiaan dari suami. Untuk membedakan 3 hal itu bisa dengan beberapa pendekatan. Bisa dengan pendekatan secara bahasa, istilah, ataupun definisi operasional. Saya akan gunakan definisi operasional. Azab itu bentuk kemurkaan Allah kepada hamba yang berlawanan dengan ketentuan Allah. Azab yang datang. Tadi oleh Gus Hayyid disebut ketika kufur nikmat itu mengundang azab Allah. Inna azabi lasyadid. Tapi ketika kita sudah bersyukur, kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak enak, berarti bukan azab, tapi ujian, ibtila. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Setiap orang yang beriman pasti diuji. Untuk tahu emas itu asli atau imitasi itu perlu diuji. Dan ketika diuji sama seperti azab, tidak enak, hanya azab ujungnya kehancuran. Tapi kalau ujian 2 konsekuensinya, lulus atau tidak lulus. Ujian itu tidak akan lama. Ujian itu akan sesuai dengan kita, soal-soal yang dihadapinya itu. Dan ujian itu untuk meningkatkan kelas kita masing-masing. Itu perbedaan secara kenyataannya. Seseorang yang mendapat ujian dengan seorang yang mendapatkan azab. Kalau kita sudah on the track menjalankan syariat dan hukum Allah, sudah bersyukur atas nikmat Allah, dapat sesuatu yang tidak enak, ujian. Kalau tidak berarti azab. Nah yang kita hindari adalah jangan sampai kena azab. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli tubu ilallah dan dijauhkan dari azab Allah. Amin, amin, Masya Allah. Itu mengapa luar biasa sekali selain kita selalu membersamai dalam kehidupan kita, membersamai Rasulullah SAW, untuk tadi dianjurkan oleh Gus Haid untuk bersalawat begitu ya Gus. Ya, mungkin bisa ditambahkan Gus, tadi akan diajarkan salawat yang baik dan benar yang itu insya Allah akan menghindarkan kita dari azab. Monggo Gus. Baik, sholawat ini adalah perintah Allah langsung dalam Al-Quran yang diberikan contoh. Tidak oleh orang lain tapi langsung oleh Allah. Kalau sholat, zakat, puasa, haji itu perintahnya Allah tinggal kerjain sholat, tunaikan zakat, kerjain puasa, berangkat haji bagi yang mampu. Khusus untuk sholawat Allah sendiri yang merintah, Allah yang ngasih contoh. Inilah hebatnya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita rajin setiap malam Jumat, setiap saat ibu-ibu sambil nyambel, sambil nyiapin makanan untuk suami, baca sholawat. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari turunnya azab, dari turunnya musibah, dari turunnya ujian. Apa sebabnya? Rasulullah yang menjanjikan. Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi lahu asra. Barang siapa yang membaca sholawat 1 aja, Allah turunkan 10 rahmat. 10 rahmat itu Allah turunkan plek, tergantung mau dipakai apa rahmatnya. Misal 1 rahmat, ibu pingin anaknya selamat ketika berangkat sekolah, beres selamat. Ibu pingin rahmat kedua turun kepada suaminya ketika berangkat kerja selamat, tidak ada halangan. Alhamdulillah selamat sampai pulang. Ibu kepingin saat jalan tidak kepleset. Baru 3, masih ada 7, tinggal disebutin. 1 sholawat 10 rahmat, maka rajin-rajinlah baca sholawat.
Insya Allah dengan kita menjaga keimanan, ketakwaan, lalu rajin istighfar, plus baca sholawat dan rajin baca Quran, Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan, dalam musibah, dalam kecelakaan. Tapi Allah akan terus melindungi kita. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kalau kita rajin baca Quran, Quran nanti yang akan datang kepada kita untuk menjadi syifa, obat dari segala macam obat, dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah. Dan yang terpenting lagi, Quran akan datang untuk menjadi rahmat. Kalau orang sudah kasih rahmat oleh Allah, kalau orang sudah dapat rahmat dari Allah, kira-kira enak enggak hidupnya? Selamat enggak hidupnya? Bahagia enggak hidupnya? Tapi kalau orang jauh dari rahmat Allah, kira-kira stres enggak hidupnya? Pusing enggak hidupnya? Kalau udah pusing mau apa? Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, berikutnya saya ke Pak Karyono yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Gus Hayat. Silakan Pak Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Karyono. Saya yang mau bertanya tentang azab. Pak Kiai, mohon izin. Bencana di mana-mana. Apakah itu kita termasuk salah mengamalkan doa-doa kita setiap waktu? Doa apakah yang kita setiap waktu sholat yang dibaca? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Gus Hayat kita akan tahan dulu, kita akan kembali di segmen berikutnya, tetaplah di Damai Indonesiaku sesaat lagi.